Halo teman-teman semuanya, saya Elmi Kawati Sagala, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Bengkulu. Yuk kita belajar bareng yuk untuk membahas materi kelainan mutasi pada manusia. Kompetensi dasar pada materi ini adalah 3.8 menganalisis peristiwa mutasi pada makhluk hidup, dan 4.8 menyajikan data hasil eksplorasi peristiwa mutasi yang menyebabkan variasi dan kelainan sifat pada makhluk hidup. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menganalisis 10 jenis kelainan pada manusia akibat mutasi. Nah teman-teman, ingatkah kamu kasus yang pernah viral di TikTok? Di bawah ini ada dua gambar. Yang pertama ada keluarga Manurung, dan yang kedua adalah gambar koko merah. Nah teman-teman, apa yang teman-teman bisa lihat dari kedua gambar tersebut? Kasus apakah yang dialami? Nah, untuk kasus keluarga Manurung, mereka terkena penyakit ichthyosis atau disebabkan kondisi genetik yang menyebabkan penumpukan kulit yang tebal dan bersisik. Nah, gen yang rusak atau bermutasi mempengaruhi kecepatan regenerasi kulit, baik pelepasan sel-sel kulit lama terlalu lambat atau sel-sel kulit bereproduksi pada tingkat yang jauh lebih cepat dibandingkan pelepasan kulit lama. Hal itulah yang menyebabkan tampilan kulit kasar dan bersisik. Kemudian pada kasus koko merah, teman-teman bisa lihat ya, dia itu terkena penyakit sindrom Barber-Say, yaitu kondisi genetik yang sangat langka. Kondisi ini dialami bayi sejak lahir atau yang dikenal dengan kondisi kelainan bawaan. Kondisi ini secara khusus mempengaruhi fitur wajah bayi, pertumbuhan rambut yang berlebihan dan kulit yang kendur. Kondisi ini biasanya tidak mempengaruhi organ dalam atau intelektual bayi ya teman-teman. Tahukah kamu, perubahan struktur dan jumlah kromosom pada manusia akibat mutasi dapat menimbulkan kelainan-kelainan yang serius pada tubuh dan perilaku manusia. Nah, kelainan-kelainan apa saja sih yang terjadi pada manusia akibat mutasi? Mari kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama ada sindrom Klinefelter. Kromosomnya berjumlah 47, 22AA plus XXY atau 44A plus XXY. Ciri-cirinya, laki-laki bertubuh tinggi, testis mengecil saat masa pubertas, steril, payudara berkembang, dan pada umumnya memiliki tingkat kecerdasan di bawah normal. Terjadi karena ovum hasil non-disjunction yang berkromosom XX dibuahi oleh spermatozoa normal berkromosom Y. Yang kedua adalah sindrom Turner. Kromosom berjumlah 45, 22AA plus X, terjadi karena ovum normal berkromosom X dibuahi oleh spermatozoa hasil non-disjunction yang tidak mengandung kromosom seks atau 0. Ciri-cirinya berkelamin wanita, bertubuh pendek, ovarium dan payudara tidak berkembang, steril, bentuk leher bersayap, memiliki kelainan jantung, serta mengalami keterbelakangan mental. Teman-teman bisa lihat pada gambar. Kemudian yang ketiga adalah sindrom wanita super atau triple X dengan kromosom berjumlah 47, 22AA plus triple X, terjadi karena ovum hasil non-disjunction yang berkromosom XX dibuahi oleh spermatozoa normal berkromosom X. Ciri-cirinya berkelamin wanita serta memiliki sistem reproduksi dan tingkat kecerdasan yang bervariasi dari mulai normal sampai subnormal. Teman-teman bisa lihat pada gambar ya contohnya. Kemudian sindrom Jacob, kromosom berjumlah 47, 22AA plus XYY, terjadi akibat non-disjunction kromatid Y pada meiosis 2 yang menghasilkan satu spermatid dengan kromosom YY dan satu spermatid tidak mempunyai kromosom seks. Jika terjadi pembuahan antara ovum normal berkromosom X dengan spermatozoa berkromosom YY, akan terjadi sindrom XYY. Selanjutnya ada sindrom Y dengan kromosom 22A plus Y, dimana kita lihat pada gambar apabila zigot itu mengalami mutasi, maka zigot tersebut tidak mampu hidup ya teman-teman. Selanjutnya adalah hermafrodit,
ditemukan kromosom XX dan XY atau 22AA plus XX plus XY. Ciri-cirinya dia memiliki ovarium maupun testis. Terjadi karena non-disjunction yang berlangsung 2 kali pada beberapa sel dalam spermatogenesis. Terjadi jika oos atau ovum yang masih bersatu dengan badan polar dibawahi oleh 2 macam sperma, di mana satu sperma mengandung X dan sperma lainnya yang mengandung Y. Kemudian ada sindrom Patau, dia terjadi akibat trisomi pada kromosom nomor 13, itu kromosom jumlahnya 47, 45A plus XX atau 45A plus XY, dengan ciri-ciri sumbing pada bibir atau hare lip dan langit-langit rongga mulut, serta polidaktili. Jarinya lebih dari 5 ya teman-teman, bisa dilihat pada gambar, dan juga ada sumbing ya bibirnya pada bayi tersebut. Kemudian sindrom Edward, dia terjadi karena trisomi pada kromosom nomor 18, kromosom berjumlah 47, 45A plus XX atau 45A plus XY. Ciri-ciri: kepala panjang, muka khas, jari tangan tumpang tindih, pola sidik jari sederhana, dada pendek dan lebar, memiliki kelainan jantung, kemudian serta dia berumur pendek. Kalau dilihat gambar itu jarinya tumpang tindih ya teman-teman. Selanjutnya adalah sindrom Wolff. Dia terjadi karena delesi atau hilangnya sebagian lengan pendek kromosom nomor 4. Ciri-cirinya: pangkal hidung menonjol, bibir sumbing, pertumbuhan lambat, keterbelakangan mental, serta kelainan jantung. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat kondisi pada gambar ya. Kemudian ada sindrom Down. Dia terjadi karena trisomi pada kromosom nomor 21, kromosom berjumlah 47, 45A plus XY atau 45 plus XX. Ciri-cirinya teman-teman bisa lihat pada gambar ya. Kedua ada bapak dan anak ya. Dia bermata sipit. Nah, kemudian dia itu juga pertumbuhan tubuh dan mentalnya tuh agak lambat ya. Bisa dikatakan ada yang idiot, ada yang imbisil, dan ada juga debil. Nah teman-teman, demikian tadi kita bahas ya tentang 10 jenis kelainan pada manusia akibat mutasi. Nah, bagaimanakah pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau biasa saja? Nah, semuanya itu akan menjadi bahan refleksi saya ya untuk kedepannya bisa membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi dengan konsep yang lebih terstruktur dan lebih kreatif lagi. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.